Di bawah gelapnya malam, terlihat seorang laki-laki tengah panik sembari mondar-mandir di dalam rumahnya. Sesekali ia berjalan keluar, lalu kembali masuk untuk melihat keadaan istrinya. Rasa cemas, khawatir, dan juga bingung sudah bercampur aduk menjadi satu. Ya, ia bingung harus membawa istrinya kemana lantaran waktu itu malam sudah semakin larut. Suara detikan jam pun mulai terdengar yang menandakan jika malam itu sudah benar-benar larut. Dan benar saja, ketika ia melihat jam yang menempel di dinding rumahnya waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bu, tahan bu, tahan. Teriak Manto yang waktu itu sudah melihat istrinya mulai terlihat kejang-kejang menahan rasa sakit. Pak, gimana ini pak? Ibu Galuh yang juga mulai khawatir dengan keadaan ibunya. Karena tidak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya Manto pun seketika langsung berlari mengambil motornya dan segera mengangkat istrinya. Kita bawa kemana ini pak? Ini kan sudah larut malam. Rumah sakit dari sini jauh sekali pak, ucap Galuh. Sudah, pegangi saja ibumu. Yang penting kita bawa dulu, kita cari dulu daripada kita diam saja di sini, ucap Manto dengan nada yang mulai emosi. Dan tanpa membantah perkataan orang tuanya, Galuh pun seketika langsung membantu ayahnya untuk mengangkat ibunya naik ke atas motor. Lalu dengan sigap, ia pun memegang ibunya yang saat itu terus saja bergerak-gerak kejang semakin kuat. Ya Allah bu, ibu kok bisa begini sih bu? Rintih Galuh dengan terus memegangi ibunya. Dan di atas motor tentu saja Lili, ya istri dari Manto ini dibonceng dan diletakkan di bagian tengah Manto dan juga Galuh yang saat itu sudah menangis. Dan mirisnya ketika di atas motor, Lili terus saja melihat dengan tatapan matanya yang sudah kosong. Ibu, mau kita bawa kemana pak? Kalau ke rumah sakit aku takut ibu keburu kenapa-napa pak. Jarak rumah sakit pun masih sangat jauh, ucap Galuh dengan keras. Dan tanpa menjawab perkataan Galuh, Manto pun waktu itu hanya diam saja sambil terus berkonsentrasi melihat ke arah jalan. Bu, tahan ya bu, tahan bu, rintih Galuh yang waktu itu sudah mulai menangis. Dan naasnya sudah berputar-putar ke puskesmas terdekat, rumah Pak Mantri hingga ke rumah dokter pun semuanya waktu itu tak ada yang terlihat membukakan pintu untuk mereka. Semuanya waktu itu benar-benar sudah terlelap dalam tidurnya. Ditambah keluarga Manto ini tergolong keluarga yang kurang mampu yang sepertinya membuat para mantri dan puskesmas di sekitaran situ enggan untuk membantunya. Dan tanpa berputus asa, Manto pun terus memacu motornya hingga keluar dari desanya. Dengan besar harapan jika nanti di luaran desa akan ada dokter yang mau menolongnya. Namun sayang sekali semuanya malah semakin mengkhawatirkan. Ya, beberapa lama setelah itu Lili yang sebelumnya terus bergerak-gerak waktu itu perlahan sudah mulai terlihat diam. Tubuhnya yang sebelumnya kaku waktu itu juga perlahan mulai melemas, ditambah dengan matanya yang mulai menutup dengan sangat perlahan. Mengetahui hal itu, Galuh yang notabene adalah anak satu-satunya, saat itu ia hanya bisa berteriak-teriak histeris karena ibunya yang terlihat sudah semakin mengkhawatirkan kondisinya. Bu, bangun bu, ya Allah pak, kok ibu jadi diam begini sih pak? Teriak Galuh sembari dengan sekuat tenaga menggoyang-goyangkan tubuh Lili. Mendengarkan semua itu, Manto masih terlihat hanya diam dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Matanya mulai berkaca-kaca dengan dia yang terus saja memacu kendaraan yang sudah semakin kencang saja dan hingga akhirnya Tuhan pun berkehendak lain. Di tengah-tengah keputusasaannya, dari kejauhan, Manto waktu itu tiba-tiba saja melihat adanya sebuah papan nama praktek dokter yang terlihat masih menyala. Papan nama tersebut benar-benar terlihat sudah kusam dan juga lama, namun tulisannya masih bisa terbaca dengan cukup jelas. Jika di tempat tersebut adalah sebuah tempat praktek dokter.
Melihat hal itu, tanpa berpikir panjang, tentu saja Manto waktu itu pun seketika langsung mengarahkan kendaraannya ke arah rumah praktek dokter tersebut. Yang jika dilihat dari jalan utama, rumah praktek itu berada tepat di ujung pertigaan jalan. Dan sesampainya mereka di depan rumah praktek dokter tersebut, Manto pun seketika langsung menggedor-gedor pintunya dengan terus saja berteriak-teriak untuk meminta pertolongan. Dokter, tolong dokter. Teriak Manto dengan sesekali melirik ke arah istrinya yang saat itu sudah lemas dengan menutup matanya. Hingga akhirnya setelah cukup lama Manto berteriak-teriak, Manto pun mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Yang setelah itu pintu rumah pun terbuka. Nampaklah seorang lelaki tua yang terlihat sudah sangat rabun matanya. Hal itu dapat dilihat dari bentuk kacamata yang dikenakan laki-laki itu benar-benar cukup tebal, ditambah langkah kaki laki-laki tua tersebut bisa dikatakan cukup kesulitan. Pak dokter, tolong istri saya, Pak. Teriak Manto tanpa berbasa-basi lagi. Ayo cepat dibawa masuk. Jawab lelaki tua tersebut tergesa-gesa, namun dengan nada suara yang bisa dibilang cukup parau. Sesampainya di dalam rumah praktek, pandangan Manto pun cukup terkejut karena melihat bentuk bangunan rumah praktek tersebut. Ya, jika dilihat dari luar cukup kecil, namun jika sudah masuk ke dalam, bentuk bangunannya pun cukup besar layaknya klinik pada umumnya. Selain ada ruangan utama, ada juga beberapa kamar bernomor yang terlihat berjejer rapi di sebelah kanan dan juga kiri. Dan tidak hanya itu, jika Manto melihat lebih jauh ke arah belakang lagi, sepertinya di belakangnya juga masih ada lorong jalan yang sepertinya menuju ke area bangunan belakang. Loh, sepertinya tadi dari luar hanya rumah biasa deh. Kok di dalamnya terlihat sangat luas begini ya? Seperti klinik besar saja, pikir Manto mulai terheran-heran. Sudahlah, ngapain mikirin itu? Yang penting kan keadaan istriku. Ucap Manto lagi kembali dengan mulai mengangkat istrinya untuk mengikuti langkah lelaki tua yang terus berjalan di depannya. Pasiennya taruh di dalam kamar nomor 1. Kalau sudah ditaruh, kalian tunggu di ruang tunggu ya. Ucap laki-laki tua itu dengan terus saja melangkah ke belakang dengan tidak sekalipun menoleh ke arah Manto. Dan tanpa membantah ucapan lelaki tua tersebut, Manto pun langsung seketika membawa istrinya ke dalam kamar nomor 1 yang memang terletak di pinggir ruangan utama rumah praktek tersebut. Setelah Manto masuk ke dalam kamar nomor 1, Manto pun seketika menaruh istrinya di atas ranjang. Kemudian disusul Galuh yang waktu itu terlihat kebingungan. Entah kenapa, dan sesuai perintah lelaki tua tersebut, Manto dan Galuh pun akhirnya keluar dari kamar itu. Mulailah mereka duduk di ruangan utama rumah praktek itu. Ketika mereka masih duduk dan menunggu, pandangan Manto kembali terheran-heran dengan keadaan rumah praktek itu. Karena selain perabotannya yang terlihat cukup berantakan, di dalam rumah praktek tersebut benar-benar sepi dengan tidak adanya orang lain selain keluarganya Manto. Rumah praktek dokter kok berantakan gini yo? Pantesan sepi. Padahal bangunannya luas banget, sudah cocok jika disebut klinik ini mah. Pikir Manto waktu itu dengan tatapan matanya yang terus mengarah ke kanan dan juga ke kiri. Dan tidak hanya itu, belum selesai Manto melihat ke arah sana dan sini, tiba-tiba saja Galuh mengejutkan Manto dengan berkata jika saat itu ia mencium aroma yang sangat busuk. Pak, Bapak nyium bau ini nggak sih Pak? Kok seperti ada bau mayat deh Pak di sini. Bisik Galuh. Dan tanpa menjawab perkataan Galuh, waktu itu pun Manto mencoba ikut mencium aroma yang diceritakan oleh Galuh yang ternyata perkataan Galuh tentang bau bangkai tersebut memanglah benar. Mungkin ini bau bangkai binatang, bukan bangkai yang lain lah.
Sahut Manto mencoba menenangkan anaknya yang memang waktu itu masih duduk di bangku kelas 6 SD. "Pak, tapi kok kayak ada campuran bau-bau melati gitu ya Pak?" sahut Galuh dengan polos. Mendengarkan hal itu, tubuh Manto seketika pun langsung bergetar karena ia pun juga tahu bau bangkai yang ia cium itu memang seperti bercampur dengan bau bunga melati. "Duh, pikiranku kok jadi gini yo, gak enak begini. Kemana laki-laki tua tadi?" gerutu Manto dengan sesekali ia terus melihat ke arah lorong tempat laki-laki tua tadi pergi. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, lelaki tua yang sebelumnya membukakan pintu itu, waktu itu akhirnya kembali dari arah belakang bangunan rumah tersebut. Dan ketika kembali, penampilan lelaki tua tersebut pun sudah berubah layaknya seorang dokter pada umumnya. Setelan jas putih lengkap dengan name tag yang tertera di dadanya sudah sangat membuktikan bahwa jika ia merupakan seorang dokter. "Oh, jadi laki-laki tua yang tadi itu memang benar-benar dokter. Tak kirain bukan," batin Manto dengan terus saja memperhatikan langkah kaki dokter yang memang terlihat seperti cukup kesulitan berjalan. Dan di situ kembali tanpa menoleh ke arah Manto dan juga Galuh, dokter itu pun terus saja melangkahkan kaki menuju ke arah kamar nomor 1 yang mana di situ sudah berbaring istri Manto yang bisa dikatakan sudah sangat tidak berdaya. "Tunggu di luar saja ya, jangan ikut masuk," ucap dokter itu jelas dengan langkah kakinya yang mulai memasuki arah ke dalam kamar. Baik dokter," ucap Manto dengan jelas dengan perasaan yang sedikit lebih tenang karena akhirnya istrinya pun segera mendapatkan pertolongan. Dan pada akhirnya Manto dan Galuh pun tetap bertahan duduk di ruang utama dengan sesekali Manto yang membuka isi dompetnya yang waktu itu memang sama sekali tak ada uangnya. Galuh, besok kamu jagain ibu di sini yo. Bapak mau keluar dulu cari pinjaman uang," ucap Manto pelan kepada Galuh. Namun aneh, bukannya menjawab ucapan Manto, Galuh malah merintih dengan matanya yang terus saja mengarah ke sana dan kemari seperti anak yang sedang melihat sesuatu. "Pak, aku kok ngerasa nggak enak ya Pak dari tadi. Sepertinya seperti ada yang merhatiin kita deh Pak. Dan rasanya kita seperti tak sendirian di rumah ini. Seperti ada banyak sekali orang," ucap Galuh dengan kepalanya yang masih saja menoleh ke arah sana dan kiri. Mendengarkan hal itu, Manto pun merasa terheran-heran dengan ucapan Galuh karena Manto pun tahu saat itu di dalam rumah praktek tersebut tak ada siapapun selain keluarganya. "Kamu ini apa-apaan sih? Orang sepi begini kok banyak orang. Orang dari mana?" jawab Manto. Nah, itu coba deh Pak. Coba Bapak lihat ke lorong itu. Barusan Pak, ada orang jalan pakai kursi roda ke belakang," ucap Galuh dengan tangannya yang seketika menarik baju Manto. Karena tarikan Galuh, akhirnya Manto pun ikut melihat ke arah lorong yang ternyata saat itu dengan mata kepalanya sendiri. Manto melihat adanya sebuah kursi roda yang terlihat berjalan sendiri, namun tak terlihat adanya orang. "Astagfirullahaladzim, kursi rodanya kok jalan sendiri?" ucap Manto kaget. "Loh, jalan sendiri gimana sih Pak? Lah itu kan ada orangnya," sahut Galuh mencoba mengelak perkataan orang tuanya karena sepertinya saat itu Galuh melihat sesuatu. Namun Manto tak dapat melihatnya, dan dengan mencoba menghindari perdebatan di tengah waktu yang tidak pas itu, akhirnya Manto pun mencoba kembali menenangkan anaknya yang waktu itu terus saja merintih dengan keadaan yang ada. Sudah diam saja. Ibumu itu loh masih kritis. Kok kamu malah rewel begitu sih?" bentak Manto dengan raut wajah yang cukup emosi karena sedari tadi Galuh memang cukup sering sekali merintih. Mendengarkan hal itu, Galuh pun seketika diam. Ia menundukkan dengan tak lagi berani berbicara kepada Manto. Dan tak jarang pula Galuh sesekali terlihat terkejut berteriak hingga seperti ketakutan sendiri.
seperti sedang melihat sesuatu yang memang ia pun tak lagi berani memberitahukan kepada ayahnya. Dan puncaknya, sekitar 1 jam lamanya, Manto dan Galuh menunggu. Akhirnya dokter tua itu pun keluar dan berjalan pelan ke arah Manto. Di situ, perasaan Manto tentu saja berharap-harap cemas ada apa dengan hasil pemeriksaannya, karena Manto pun tahu terakhir kali ia melihat keadaan istrinya dalam keadaan koma. Bagaimana dok keadaan istri saya?" tanya Manto dengan perasaan yang sudah campur aduk tak karuan. "Oh, sudah selesai. Istrimu baik-baik saja. Sebenarnya dia itu tadi sudah tidak ada. Tapi ya untungnya dia mau aku ajak balik lagi. Ya sudah, besok kalian bisa bawa pulang. Tapi untuk sekarang biarkan dia istirahat dulu," ucap dokter tua tersebut dengan langkah kakinya yang mulai berjalan meninggalkan mereka. Mendengarkan hal itu, Manto pun hanya sedikit mengangguk, namun waktu itu ia kebingungan dengan ucapan yang barusan dokter tersebut katakan. Dan tidak hanya itu, di sela-sela kebingungannya, Manto terus saja melihat langkah kaki dokter tersebut yang berjalan ke arah lorong belakang yang kemudian seperti tiba-tiba hilang ditelan kegelapan malam. Dan dengan mencoba menguatkan perasaan serta berusaha tetap berpikiran positif, Manto pun akhirnya berjalan ke arah dalam kamar nomor 1 tersebut bersama Galuh yang juga terlihat masih cemas dan ketakutan. Entah kenapa, sesampainya mereka di dalam kamar nomor 1, akhirnya Manto pun sedikit cukup lega karena saat itu Manto sudah melihat keadaan istrinya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Wajah istrinya waktu itu cukup segar dari sebelumnya, dan istri Manto pun terlihat mulai bangun sebentar untuk memberikan senyum kepada Manto yang menandakan jika keadaannya sudah lebih baik. "Pak, Galuh mana pak?" ucap istri Manto pelan sambil mencari Galuh yang memang anak satu-satunya mereka. Sudah bu, Galuh aman. Udahlah, ibu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Fokus saja sama kesehatanmu yo. Sekarang kamu istirahat saja," jawab Manto. Kita di mana pak? Apa ini di rumah sakit? Nanti bagaimana kita membayarnya?" ucap lirih dari istri Manto. "Sudah bu, sudah, kamu tenang saja. Kamu istirahat dulu saja," ucap Manto kembali mencoba menenangkan. Dan tanpa menjawab perkataan Manto, saat itu Lili hanya diam sambil kembali memejamkan matanya. Begitu juga dengan Galuh. Dia saat itu hanya terlihat diam sedari tadi karena tidak sekalipun mengeluarkan kata-kata. Dan singkat cerita, sekitar pukul 2 dini hari, Manto, Galuh, dan Lili pun mulai memejamkan mata di dalam kamar nomor 1 rumah praktek itu. Namun sayangnya, belum lama Manto tertidur. Tiba-tiba saja waktu itu Manto mendengar suara langkah kaki beberapa orang yang terdengar sedang berlari-lari. Dan tidak hanya itu, selain suara langkah kaki, Manto pun saat itu mendengar suara percakapan yang setelah ia coba dengar dengan lebih teliti lagi, suara percakapan tersebut terdengar seperti orang yang sedang berobat, layaknya di rumah sakit pada umumnya. Mendengarkan hal itu, jantung Manto pun perlahan mulai berdetak dengan cukup kencang. Karena Manto tahu sebelumnya keadaan rumah praktek malam itu benar-benar sangat sepi dan juga gelap. Kok aneh ya, rumah praktek ini kan sepi. Gak ada siapapun selain keluargaku. Tapi kok sepertinya aku dengar banyak sekali orang, pikir Manto dengan matanya yang kembali melirik ke sana kemari. Karena pikiran Manto yang mulai tidak tenang, akhirnya ia pun berdiri dan mulai berjalan pelan untuk memastikan siapa sebenarnya sumber suara berisik tersebut. Galuh, kamu jagain ibu dulu ya. Bapak mau lihat-lihat sekitar dulu. Kok sepertinya bapak itu mendengar suara banyak orang, ucap Manto pelan. "Oh jangan pak," teriak Galuh keras. "Sudah, kamu itu diam saja. Jagain ibumu. Bapak mau lihat-lihat dulu keluar,"
Sebentar saja, jawab Manto dengan jelas sembari memberi tanda kepada Galuh agar Galuh tetap menjaga ibunya saat itu. Dan setelah berpesan kepada Galuh, Manto pun mulai berjalan pelan mencari sumber suara tersebut yang setelah dicari ke sana kemari, Manto saat itu sama sekali tak melihat adanya siapapun. Yang ada hanya kegelapan rumah dengan barang perkakas yang terlihat saling berserakan. Kok gak ada orang? Perasaan baru saja aku dengar suara orang banyak, pikir Manto. Dan di saat itulah ketika Manto masih mencoba mencari ke sana dan kemari, tiba-tiba saja pandangan Manto waktu itu mengarah ke arah salah satu sudut ruangan rumah praktek itu, yang dimana saat itu Manto melihat adanya seorang wanita yang berpenampilan seperti seorang perawat. Perawat tersebut terlihat berjalan pelan dengan tidak sekalipun menghiraukan Manto. Mengetahui hal itu, Manto pun seketika langsung mempercepat langkahnya untuk memastikan jika memang benar-benar ada orang di tempat tersebut selain dirinya dan keluarganya. Suster, tunggu, sus, teriak Manto dengan dia yang seketika mengejar wanita tersebut. Namun sayangnya ketika Manto sudah sampai dan berhasil menyusul perawat itu, perasaan Manto yang sebelumnya tenang waktu itu seketika ia merasa seperti ketakutan tak karuan karena ya setelah suster tersebut menoleh ke arah Manto, wajah dari suster tersebut ternyata sangat rata dengan tidak adanya mulut, hidung dan juga mata. Dan tidak hanya itu, selain wajahnya yang rata, bau yang keluar dari tubuh wanita tersebut benar-benar sangat tidak sedap layaknya bau bangkai. Mengetahui semua itu, Manto pun seketika berteriak-teriak dengan nafasnya yang tiba-tiba terasa sulit untuk dihembuskan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dengan kakinya yang juga seolah tak bisa lagi digerakkan. Namun untungnya ketika Manto masih terdiam karena shock, tangan Manto pun tiba-tiba ditarik oleh Galuh yang waktu itu ternyata sudah ada di sampingnya. Pak, ayo pergi pak, ini rumah dokter hantu pak, teriak Galuh waktu itu sambil mulai menyeret orang tuanya itu. Mengetahui hal itu, Manto pun seolah-olah mulai tersadar dan mulai ikut berlari menyelamatkan diri. Disitulah Manto seketika berlari ke arah kamar istrinya dan tak lama kemudian Manto pun langsung menggendong istrinya, dibawanya keluar dan lalu diletakkan kembali di atas motornya. Dan tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya Manto pun mulai memacu kendaraannya dengan pikiran yang sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Karena pikiran yang sudah sangat kalut, bukannya pulang, waktu itu Manto malah seketika membawa istrinya terus menuju ke arah rumah sakit yang berada di kota untuk memastikan jika keadaan istrinya sudah benar-benar baik. Sesampainya di rumah sakit, tentu saja istrinya seketika kembali diperiksa oleh dokter yang berada di rumah sakit tersebut untuk kembali memastikan bagaimana keadaannya. Namun aneh, menurut keterangan dokter di rumah sakit itu, penanganan dan juga obat yang telah diberikan kepada Lili sebelumnya sudah sangat-sangat benar. Yang buktinya setelah sekitar pukul 11 siang, Lili diperbolehkan oleh dokter untuk pulang ke rumahnya. Dan disitulah pikiran Manto rasanya sudah tidak bisa lagi untuk diceritakan. Rasa bingung, aneh dan takut waktu itu benar-benar sudah bercampur menjadi satu. Ia pun seolah-olah masih tak percaya jika memang istrinya bisa dikatakan sudah ditolong oleh makhluk tak kasat mata. Dan demi memastikan semuanya, beberapa minggu setelah itu Manto pun kembali mencari keberadaan rumah praktek yang sebelumnya pernah ia singgahi. Namun sayangnya sudah cukup lama Manto berputar-putar di area tersebut. Manto pun waktu itu tak kunjung menemukan rumah praktek dokter itu. Yang ada di daerah tersebut hanyalah pertigaan jalan kosong dengan hanya ada tumbuhan liar yang terlihat tumbuh tak beraturan, ditambah dengan adanya bangunan yang sudah roboh dan terbengkalai seperti tidak terurus. Disitulah perasaan Manto kembali pasrah dengan kejadian yang telah menimpanya. Rumah praktek dokter yang sebelumnya ia singgahi waktu
itu benar-benar tak ada lagi. Ya Allah, rumah praktek itu ternyata benar-benar tidak ada, ucap Manto lemas sambil terus saja memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dan tak lama kemudian, Manto tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang warga yang sepertinya warga itu merupakan warga yang tinggal di daerah sekitaran. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya dari tadi saya lihat-lihat Bapak itu seperti orang kebingungan ya, tanya warga itu. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak, apakah Bapak tahu rumah praktek dokter ya Pak? Di mana ya? Seingat saya rumahnya itu ada di daerah sini deh Pak, ucap Manto dengan tangannya yang menunjuk ke arah samping jalan. Mendengarkan hal itu, warga tersebut pun seketika terkejut dan tidak lama setelah itu ia pun terlihat tersenyum lalu mulai menceritakan keadaan yang sebenarnya. Oh, rumah praktek yang Bapak cari itu. Rumah praktek yang Bapak cari itu sudah tidak ada, Pak. Dulu memang bangunannya memang berdiri di sini, tapi sekarang sudah roboh dan tinggal bekasnya saja Pak seperti ini. Sudah terbengkalai, ucap warga tersebut pelan sambil berjalan ke arah reruntuhan bangunan yang memang ada di samping jalan itu. Masa sih Pak? Sekitaran 2 minggu yang lalu lah. Ya 2 minggu yang lalu Pak, saya masih ingat betul. Nah, saya itu kesini membawa istri saya. Malahan saya itu ditolong oleh dokternya langsung loh Pak, tanya Manto dengan rasa kaget. Dengan sangat jelas, Manto pun mendapatkan keterangan dari warga sekitar jika bangunan rumah praktek yang waktu itu dicari sebelumnya memang ada. Namun kini sudah diratakan dengan tanah. Hal itu dilakukan karena rumah praktek tersebut sudah kosong beberapa tahun lamanya lalu ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Dulu, rumah praktek tersebut memanglah rumah praktek dokter. Namun setelah membangun rumah dan membuka praktek di tempat tersebut, seluruh keluarga dokter itu pun tiba-tiba jatuh sakit yang akhirnya mereka semua pun meninggal dunia. Dan sejak saat itulah, dokter itu pun hanyalah tinggal sebuah nama saja. Namun anehnya, setelah tutup dan tidak lagi beroperasi, Manto ini bukanlah satu-satunya orang yang pernah ditolong oleh dokter itu. Sebelumnya ada beberapa orang juga yang mengaku jika pernah ditolong oleh dokter Parman. Ya, Parman nama dokter itu. Mereka sama-sama yang mereka lihat bangunan rumah praktek itu benar-benar ada dan seperti terlihat masih beroperasi layaknya rumah praktek pada umumnya. Namun nyatanya saat ini rumah praktek tersebut sudah tidak ada lagi karena warga pun tahu jika rumah praktek tersebut terletak di ujung jalan atau pas di sebuah pertigaan jalan yang mana menurut warga rumah dokter Parman itu merupakan rumah tusuk sate yang memang tidak baik jika ditempati. Yang akhirnya dulu belum lama dokter Parman membuka prakteknya, satu persatu anggota keluarganya pun akhirnya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Hal itulah yang akhirnya membuat rumah praktek tersebut kosong lalu ditinggalkan begitu saja. Sekarang yang tersisa hanyalah sedikit puing-puing sisa runtuhan rumah dan satu buah papan nama rusak yang memang bertuliskan nama praktek dokter Parman. Dokter Parman sampai sekarang katanya memang masih sering membuka praktek malam, tapi hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa melihatnya. Dan orang-orang tertentu juga yang ditolongnya mungkin malam itu keadaan istri bapak saat itu sudah sangat kritis dan sepertinya tidak ada pilihan lain. Akhirnya dokter Parman pun menampakkan diri dan akhirnya menolong istri bapak, terang warga yang tinggal di daerah itu. Mendengarkan semua hal itu, tubuh Manto pun kembali bergetar. Kakinya terasa lemas dengan jantungnya yang terus berdetak dengan sangat kencang. Ya, karena ia seperti masih tak percaya dengan apa yang sudah barusan ia dengarkan.
Dan di akhir cerita, setelah puas mendengarkan cerita warga sekitar, Manto pun akhirnya kembali pulang dengan membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa ia lupakan selama hidupnya, di mana istrinya pernah ditolong oleh seorang dokter, ya dokter yang tak kasat mata. Siapapun dia, Manto pun mengucapkan terima kasih karena saat itu istrinya sudah tertolong dari kondisi yang dalam keadaan kritis. Dan akhirnya istrinya pun sehat dan hidup kembali sampai saat ini. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan jika menurut teman-teman video ini memang dirasa bermanfaat ataupun menghibur, yang belum klik tombol jempolnya silahkan klik tombol jempolnya, dan jangan lupa jadikan media ini ataupun channel ini untuk saling bersilaturahmi ataupun agar kita itu saling mengenal satu sama lain. Silakan untuk teman-teman agar kita ini lebih akrab lagi menjalin silaturahmi, tinggalkan komentar di bawah absen satu persatu dari daerah mana teman-teman itu tinggal, agar nantinya ketika kami ataupun teman-teman itu jumpa ataupun di suatu daerah kita bisa bertemu di sana. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.